wabarakatuh. Kenalkan, kami dari channel YouTube Atakwa Series akan mengupas tentang dampak corona yang terjadi, pandemi yang akhir-akhir ini sudah merambah di tengah masyarakat dan khususnya seluruh Indonesia, dan kita sangat merasakan dampak tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan bincang dengan teman-teman bersama dua narasumber hebat kita, yaitu langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Muzar. Di sebelah saya, Bapak ini adalah tokoh masyarakat yang aktif di berbagai kegiatan baik sosial keagamaan di Kota Pariaman. Dan yang kedua, saya perkenalkan sebelah sampingnya saya lagi ada Rakis Rizal, Ustadz milenial yang sekarang ini sudah mulai menggarap channel YouTube Ustadz, yang sudah nanti bisa dicari channelnya, ada di YouTube dengan berbagai ceramah siraman rohani pada bulan Ramadan kali ini. Baik pemirsa, langsung saja kita minta kepada materi kita nantinya yang akan menjawab berbagai pertanyaan yang akan saya sampaikan. Langsung saja pertanyaan Bapak Rizal. Kita melihat sekarang ini wabah atau pandemi corona sudah sangat mengkhawatirkan. Di Sumatera Barat saja sudah 121 kasus yang positif dan itu terus bertambah setiap harinya. Dan menurut Bapak, dari segi ekonomi, budaya, dan sosial, khususnya kita membahas di Kota Pariaman ini, bagaimana dampaknya virus corona ini di Kota Pariaman? Dan kita baru saja memasuki atau ditetapkan sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana dampak yang terasa di masyarakat, di tengah masyarakat. Dampak di tengah masyarakat, kalau ditinjau dari segi ekonomi, secara hampir keseluruhan ekonomi masyarakat itu tidak berjalan gitu. Apalagi kalau akhir-akhir ini kan di Kota Pariaman digalakkan daerah tujuan wisata. Itu kalau tujuan wisata itu sangat bertentangan dengan pandemi virus corona itu kan yang diterapkan di pemerintah sekarang. Masyarakat tidak boleh keluar atau dibatasi untuk secara kegiatan sosialnya secara besar-besaran dibatasi. Bagi pula kalau daerah tujuan wisata tadi itu secara otomatis masyarakatnya pelayanan atau jasa gitu kan, seperti kuliner segala macam itu. Hampir di sisi pantai Pariaman itu ada wisata kuliner. Itu secara otomatis bisa ada sekali lihat di jalan-jalan di pantai itu, sehingga pengelolaan itu udah berfungsi lagi. Itu secara ekonomi. Apalagi yang secara yang bisa bertahan itu kan pertanian atau itu pendapatannya kayak luar negeri itu yang tidak berimbas. Pendidikan juga hukum memang dibatasi itu berkumpul selama jam. Itu saja. Jadi banyak yang terdampak oleh virus corona ini. Kemudian PSBB ini Pak, PSBB kan sudah berjalan beberapa hari. Rencana pemerintah akan menerapkan atau memberikan sebanyak 600.000 dalam sebulan yang begitu Pak. Kira-kira bagaimana sejauh ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang rencana pemerintah ini? Kalau memang pemerintah itu mencanangkan atau menetapkan 600.000 per bulan, itu alhamdulillah. Tapi itu apa benar itu? Sebab masalahnya petunjuk teknisnya belum ada. Apa memang betul 600.000? Kalau memang betul 600.000, kapan dicairkannya? Masalahnya sekarang tipe data petunjuk teknisnya kan belum jelas gitu kan. Ya masalahnya di desa nanti kalau dicairkan di desa ini belum ada petunjuknya, itu pertanggungjawaban gimana? Itu. Jadi sejauh ini masih belum jelas gitu. Ya belum jelas. Kalau memang betul dicairkan pemerintah, alokasi cepatnya. Masalahnya ya, tapi karena terdampak tadi kan orang tidak usaha segala macam, nanti masyarakatnya mau makan apa untuk membantu ekonomi. Kalau memang betul 600.000, saya rasa itu cukup membantu. Semoga kedepannya kita lebih konkret dalam mencairkan. Memang ya
orang gitu Mas. Ya baik, pemirsa, saya akan bergeser ke materi di sebelah lagi. Ada Ustadz Hafiz Rizal, yang mana beliau akan menyampaikan bagaimana dari sisi pandangan keagamaan dalam kasus atau virus yang telah mewabah ini. Jadi sekarang ini PSBB sudah berlaku, pemerintah sudah menetapkan Kota Pariaman sebagai pembatasan sosial berskala besar tadi. Jadi kita melihat kegiatan keagamaan di Kota Pariaman ini seperti apa, Ustaz? Ya baik, terima kasih Ferry. Ya kalau kita melihat dari fatwa ulama itu kan sudah jelas bahwasanya dari pusat, dari MUI sampai provinsi dan kota, bahwasanya fatwa ulama itu memang dengan kondisi COVID-19 ini kita dianjurkan salat di rumah, tidak dianjurkan salat tarawih atau qiyamul Ramadan di masjid atau musala. Karena memang kalau kita lihat sejarah, salat tarawih dan qiyamul Ramadan itu zaman Nabi itu hanya 3 kali dilaksanakan di masjid, selebihnya di rumah. Kemudian zaman Umar bin Khattab memang salat tarawih itu jumlahnya sudah 23 dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Pada zaman Nabi hanya 11, tapi bacaannya 1 juz 1 rakaat. Jadi masyarakat sekarang masih ngeyel terhadap fatwa ulama. Fatwa ulama menganjurkan untuk salat di rumah, sementara masyarakat masih ngeyel sehingga ada yang salat di masjid. Pada saat ini kita lihat ada yang salat di musala. Padahal kemarin saya baru ditelepon dengan orang untuk mengisi jadwal ceramah tarawih, tapi saya tolak karena ini memang kita lihat atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum, yang memang taati Allah, taati Rasul, berarti taati pemimpin. Kalau pemimpin sudah memberikan sebuah fatwa, sebuah ulama dan umara, maka wajib kita taati. Ini dalam kaidah fikihnya memang al-amru yadullu lil wujub, setiap perintah itu wajib. Makanya pada saat sekarang kita itu harus patuh terhadap perintah ulama. Karena kalau kita pergi ke masjid, ke musala salat, seandainya kita sehat, ada orang sakit, dia menularkan virus ke kita, kemudian kita pulang ke rumah, maka seluruh keluarga dia kena. Ini kan berbahaya, karena menjaga dalam bahasa Arab itu hifzun nafsi, menjaga jiwa itu lebih diutamakan. Makanya dalam kaidah fikih itu darul mafasid aula min jalbil masalih, menolak kemudaratan itu lebih utama daripada menerima maslahah. Makanya kita harus patuh dengan permasalahan wabah ini. Karena memang kita melihat wabah ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kita ilustrasikan begini. Kalau seandainya orang itu tetap ngeyel, tetap pergi ke masjid atau musala salat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, masa inkubasi seseorang itu adalah 2 minggu. Seandainya kita terkena sekarang virus, masa inkubasinya 2 minggu menentukan. Kalau yang terkena itu banyak menularkan, ini kan berbahaya. Yang kedua, kita kekurangan APD, alat pelindung diri. Yang ketiga, kita kekurangan tenaga medis. Seandainya semuanya masyarakat terkena secara universal, ini kan membahayakan. Makanya kita social distancing, menjaga jarak, kemudian kita di rumah, stay di rumah. Mudah-mudahan dengan PSBB ini, social distancing, di akhir Ramadan virus ini mulai menghilang. Mungkin demikian. Ya, artinya tadi kita dengarkan bahwasanya virus ini sangat berbahaya. Dengan berbahaya tadi maka ditetapkanlah oleh pemerintah dan ulama bahwasanya Kota Pariaman secara khusus itu tidak dianjurkan berkumpul-kumpul dalam baik hal ibadah, hal sosial. Makanya karena memang virus itu sangat berbahaya. Ketika
virus itu menular, kita tidak bisa melihat. Kalau kita bisa melihat, tentu bisa kita lari atau kita menghindar. Jadi mari kita kita dengarkan baik-baik seperti arahan dari pemerintah, arahan dari majelis ulama dan lain sebagainya. Mungkin saya ke Pak Mirza lagi. Melihat dari kejadian yang kata Pak tadi, kita baru tahu bahwasanya PSBB ini sudah diterapkan. Dan pencairan dana yang 600.000 tadi sudah berjalan, tapi masih terbilang lambat gitu. Kita melihat agak lama mencairnya gitu, Pak. Jadi harapan Bapak sebagai Bapak merasakan dampaknya gitu kan, ya, baik dampak pekerjaan dan lain sebagainya. Harapan Bapak ke depannya bagaimana? Ya, kalau harapannya gitu kan, kepada tentang tadi kan Bapak sekali itu kan tentang berbagai pemerintah tadi kan penambahan itu bukan sekarang diproses, belum berjalan, sedang proses data dulu, proses data di masyarakat. Harapannya gitu kan, kalau namanya cepat dicairkan secepatnya biar terbantu masyarakat gitu kan. Lagi pula kalau memang harapan kepada pemerintah untuk penerapan PSBB itu memang betul-betul efektif lah, kan? Seperti pembatasan, kalau di pembatasan berkumpul kayak rumah ibadah itu oke. Tapi kalau yang berkumpul-kumpul di lapangan atau di pasar gitu kan, harapannya memang masyarakat itu mau diberi pencerahan gitu kan. Kan masih ada banyak anak-anak keliaran di kayak tidak ada berkumpul di masjid ya, tapi berkumpul di sama teman-temannya di jalan, di tempat berkumpul permainan ya. Jadi masyarakat itu bukan berkumpul di masjid saja, tapi di lapangan coba kan coba cek di lapangan itu kan. Iya, masih banyak yang keliaran gitu. Itu harapannya memang PSBB itu memang betul-betul efektif ke masyarakat untuk diberikan istilahnya bagaimana virus itu kalau kita ada lawan, tentu kita kenali apa itu lawan, bagaimana karakter lawan tadi. Sekarang kita berhadapan dengan virus. Lawan kita itu virus, tapi dijelaskan kepada masyarakat virus itu bagaimana, secara rinci, bagaimana melawannya gitu kan. Ya, kalau kita tidak mengenal lawan kita, tentu kita belum tentu mempunyai strategi pula kita menghadapi waspada. Itu saja. Memang kalau memang dilaksanakan, dia laksanakan secara efektif. Lagi pula ekonomi masyarakat cepatlah terbantu. Ya, baik, itu tadi pemirsa. Kita harus berada di rumah aja, tidak kemana-mana. Semoga dengan PSBB 14 hari ini, seperti yang dikatakan Bapak Amizal tadi, dapat segera berakhir. Gitu. Terakhir mungkin saya mendengarkan kata penutupan dari Ustaz Hafiz Rizal kepada Ustaz Hafiz Rizal. Silakan. Ya, baik. Mungkin di sini sedikit harapan. Memang kata orang Minang, bajalan badan tuwo, balagi badan bodoh. Artinya memang setiap apapun yang kita lakukan memang harus bertanya kepada ahlinya. Karena fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada yang ahli. Makanya pada saat sekarang yang ahli itu siapa? Yang ahli itu adalah ulama. Maka yang tidak mengetahui tentang wabah ini, tentang COVID-19 ini, maka bertanya kepada ulama dalam segi hukum fikih. Kemudian bertanya kepada dokter yang paham tentang wabah ini. Jangan mengakali-akali sendiri seperti wabah ini hanya tidak berbahaya. Makanya kita harus bertanya kepada para ulama yang ahli dalam hukum fikihnya. Karena memang dengan ada wabah ini memang kita ambil hikmah. Hikmahnya tentu orang semakin taat dalam beribadah. Karena ini juga musibah. Kemudian orang semakin menjaga kebersihan, baik itu selalu cuci tangan, apalagi kita sering berwudu dan menjaga wudu. Ini akan orang akan selalu menjaga kebersihannya. Kemudian yang terakhir, agar umat ini seharusnya patuh kepada ulama dan bersatu. Salah satu untuk memutus mata rantai COVID ini adalah kita harus patuh dan bersatu. Kalau tidak, memang
permasalahan COVID ini akan berlanjut. Kalau kita sudah patuh dan bersatu, insya Allah di akhir Ramadan memang insya Allah Allah hilangkan COVID ini. Amin. Ya, pemirsa, itulah tadi uraian singkat kita bersama dua narasumber hebat kita. Ada Bapak Amrizal sebagai tokoh masyarakat dan ada Ustadz milenial Ustadz Rakis Rizal. Dengan penyampaian beliau tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dampak yang terjadi pada masyarakat hari ini harus segera ditanggulangi, dan untuk masyarakatnya sendiri harus diam di rumah, stay di rumah dan social distancing, dan harus mematuhi perintah arahan dari pemerintah dan juga ulama kita. Dan Ustadz Rakis Rizal juga sudah menyampaikan bahwasanya Allah wa ati Rasul, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri dan pemerintah kita. Dan sekarang pemerintah kita di Kota Pariaman, pemirsa, sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan edaran bahwasanya tidak meramaikan kegiatan-kegiatan baik ibadah, sosial, budaya dan pendidikan. Dan mudah-mudahan dengan pemberlakuan PSBB di Kota Pariaman ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, dan kita kembali dapat menghirup udara segar dan bebas dari COVID-19. Terima kasih. Itu saja dapat kami bicarakan pada